Halo Sobat Pajak, Om Swastiastu, kembali lagi di podcast Kecak, keseruan cerita pajak dari channel YouTube Kanwil DJP Bali. Apa kabar Sobat Pajak? Semoga sehat selalu, nggih. Tetap menggunakan masker dan selalu jaga protokol kesehatan. Nah, bagi Sobat Pajak yang mungkin belum divaksin, mungkin bisa datang ke unit kesehatan terdekatnya, nggih, untuk melakukan pendaftaran vaksin dan itu semua gratis. Nah, pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu yang spesial yang menjabat sebagai penyuluh pajak ahli madya dari Kanwil DJP Bali. Mari kita sambut Bapak Moses. Apa kabar Bapak Moses? Sehat, Om Swastiastu. Hai semeton pajak. Tadi apa kecak? Gimana? Kecak keseruan cerita Kecak pajak. keseruan cerita pajak. Ya, Oh, tepat sekali juga Bapak. Ya, semoga semeton Bali semua dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa jumpa masih dalam keadaan sehat. Oke, sehat selalu ya. Jadi Bapak, tujuan podcast Kecak atau keseruan cerita pajak itu tadi kita berbincang-bincang secara ringan Bapak mengenai pajak. Tujuannya agar semeton pajak semua yang menyaksikan bisa memahami mengenai pajak lebih baik lagi Bapak. Nah, itu bagus Deoni. Jadi selama ini kan kalau kita ngomong tentang pajak itu ya, orang berpikir bahwa pajak itu rumit dan sangat sulit. Nah, dengan sistem atau cara demikian, ini rasanya lebih gampang, lebih enak, dan kemudian bisa menjangkau anak-anak muda, anak-anak milenial begini. Anak milenial sekarang kan tidak nonton TV. Oh iya. Mereka Pak. lebih senang lihatnya di HP aja kan. Ya, di HP. Mudah-mudahan ini lebih bagus. Tepat sekali. Diharapkan semakin banyak masyarakat yang menonton video podcast Kecak ini, maka semakin banyak ilmu Nah. mengenai perpajakan yang diperoleh ya Bapak, Ya. maka semakin tinggi juga kesadaran untuk membayar pajak. Oke, jadi Bapak untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelaporan SPT tahunan ya Bapak. Ya. Apalagi SPT tahunan badan, kan ini kan sudah mendekati akhir tahun pajak ya Ya, Bapak. lagi sebulan. Enggak sebulan lagi ya Bapak Sebulan. itu. Tahun Januari udah mulai lapor ya Bapak itu. Sebulan itu kalau kalendernya, kalau hari kerjanya nggak nyampe 30 hari lagi. Nggak nyampe 30 hari lagi. Belum Bapak. kita potong hari libur ya, ada libur Natal, libur tahun baru itu. Oh iya. Jadi Bapak. waktunya semakin sedikit. Oke Bapak. Ngomong-ngomong tentang laporan SPT tahunan ini Bapak, ini kan SPT tahunan badan ini kan berbagai macam perusahaan ya Bapak. Ada perusahaan yang mungkin sudah mempunyai tenaga ahli tersendiri Ya. untuk keuangannya. Ada perusahaan yang mungkin masih kecil, yang masih bergelut dengan bisnis Nah. keluarga. Tuh. Nah ini untuk perlakuan kewajiban perpajakannya apakah berbeda? Nah, Bapak? baik itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau undang-undang pajak sendiri membagi wajib pajak itu dalam dua bagian besar. Ada wajib pajak yang kita kenal yang lumrah ya, wajib pajak orang pribadi. Kemudian ada yang satu wajib pajak badan. Nah, yang tadi Deoni tanyakan tentang wajib pajak badan. Nah, kalau wajib pajak badan, kalau kita ngomong tentang definisi undang-undang, kan di situ disebutin wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan sebagainya. Saya tidak ingin masuk pada definisi, tapi saya akan masuk pada apa yang ditanyakan Deoni tentang kewajiban. Nah, untuk kewajiban SPT tahunan wajib pajak badan itu, dia tidak membedakan antara apakah itu wajib pajak badannya besar, yang mempunyai defisit sendiri untuk pengurusan pajak dan lain sebagainya, atau mungkin wajib pajaknya skopnya kecil. Nah, itu kewajibannya sama. Soal kewajiban SPT itu sama. Sama ya Ya, Bapak? hanya dibedakan antara orang pribadi dan badan. Itu kan oke, baik. Ini perusahaan-perusahaan ini kan sudah membayarkan pajak ini. Apakah mereka tetap wajib lapor Bapak setiap setahun sekali? Nah, gini, kewajiban SPT, kewajiban wajib pajak ini kan kita kenal dengan DHBL ya. DHBL. Bukan DBL loh ya. Bukan DBL. Kalau DBL itu apa tuh? Yang tek-tek basket itu ya? Basket. Basket. Nah, itu DBL. Kalau di pajak namanya DHBL. DHBL. D itu daftar. Daftar. Jadi untuk ketentuan wajib pajak badan itu begini. Ketika kita sudah mulai beroperasi 1 bulan dari sana, mestinya kita sudah harus mendaftarkan diri. Untuk apa? Supaya kepada kita diberikan NPWP. Oh, baik. Sahlah kita jadi wajib pajak gitu loh. Nah, kalau sudah punya NPWP, kemudian yang kedua kan H. H itu hitung. Hitung. Nah, hitung ini apa yang dihitung? Tentu yang kita hitung adalah penghasilan kita.
apakah penghasilan kita nanti perlu dikenakan pajak atau tidak. Kalau perlu dikenakan pajak, berapa pajaknya? Oh, baik. Nah, kalau sudah dapat hanya B. Kalau sudah habis kita hitung, jangan diam, bayar. Kalau ada yang perlu dibayar. Oh, oke. Dari hasil hitungan kita itu akan ketahuan, oh berarti 1 tahun ini penghasilan saya begini, pajak saya begini. Itu ada hasil hitungan kita. Kemudian kita bayar. Habis bayar, yang terakhir lapor. Lapor ya, Bapak. Oh. Lapor ini fasilitasnya adalah yang kita sebut dengan SPT. SPT itu surat pemberitahuan. Dibagi 2. Dibagi 2 lagi, Bapak. Nah, bulanan yang kalau dalam undang-undang kita kenal dengan SPT masa dan tahunan. Jadi SPT masa dan SPT tahunan. Oh, baik, Bapak. Nah, itu kewajibannya. Jadi ingat DHBL. DHBL. Jangan ya, sampai lupa DHBL. Kalau ingat DBL, ingat juga DHBL. Ya, siap, Bapak. Ya. Oke, kemudian Bapak kan saat ini kan sedang pandemi ya Bapak. Nah itu ada banyak perusahaan, apalagi yang berkelola atau berjalan di sektor pariwisata, mungkin sangat terdampak itu Bapak. Ya. Bahkan mereka rugi atau bahkan gulung tikar. Apakah mereka masih tetap wajib lapor Bapak? Ya, memang pandemi ini hampir berdampak pada semua sektor ya. Tapi kalau untuk Bali yang kita tahu bahwa memang Bali ini selama ini kita tahu bahwa Bali ini memang lebih bergantung pada sektor pariwisata. Pariwisata terpukul yang lebih parah lagi. Nah, kemungkinan besar bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata itu kemungkinan besar memang sekarang kalau kita ngomong bahasa saya lebih senang tiarap lah. Tiarap ya. Jadi bangun pun sulit. Nah ini gini, tadi kan kita sudah ngomong tentang kewajiban itu DHBL. Nah kalau tidak ada yang perlu dihitung, ya sudah, berarti tidak perlu ada yang perlu kita bayar. Tapi kewajiban pelaporan itu tetap. Kenapa demikian? Karena dalam SPT itu tidak hanya menampilkan berapa besar penghasilan kita, tapi di sana juga akan menginformasikan tentang berapa harta kita. Kemudian berapa pajak kita yang sudah dipotong oleh pihak lain. Kalau ada, yang kita kenal dengan istilah withholding system. Nah itu ada pelunasan pajak lewat tangan pihak ketiga, bukan orang ketiga, pihak ketiga ya. Jadi SPT itu menampung banyak informasi, bukan hanya berapa pajak yang kita bayar, tapi berapa pajak yang sudah dipotong atau berapa pajak yang kita potong, itu ada di situ. Sehingga kewajiban pelaporan itu adalah kewajiban yang tetap. Demikian. Oke. Kira-kira untuk laporannya sendiri batas waktunya kapan dia Bapak Nah, untuk laporan seperti itu? Nah, kali ini saya harus ngomong tentang bahasa undang-undang. Kalau kita ngutip, saya tidak akan pernah bilang bahwa itu menurut saya. Tapi kalau menurut undang-undang, kembali lagi SPT itu ada 2, SPT orang pribadi dan badan. Kalau untuk wajib pajak orang pribadi, bahasa undang-undang belum begini. Batas waktu penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Itu wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi itu ya Bapak. Nah untuk wajib pajak badan bahasanya begini, batas waktu penyampaiannya SPT itu adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. 4 bulan ya. Bapak. Kalau tahun pajaknya itu normal 1 Januari sampai 31 Desember, maka batas waktu penyampaiannya adalah 4 bulan setelah 31 Desember. Nah kalau kita ngomong begini kan sulit kita. Nah yang namanya bahasa undang-undang kan begitu. Nah untuk mempermudah maka kita lebih gampang begini. SPT tahunan badan itu paling lambat disampaikan tanggal 30 April tahun berikutnya. 30 April. Nah itu lebih gampang lah ya, lebih gampang diingat kan? Mudah diingat ya Bapak. Mudah diingat daripada kita ngomong bahasa undang-undang. Aduh ini bahasa dari planet mana lagi kan sulit. Ya, oke baik. Oh ya, ngomong-ngomong Bapak, untuk orang pribadi kan tadi 3 bulan ya Pak, sedangkan untuk badan 4 bulan. Kenapa lebih lama satu bulan? Gitu. Jadi begini, dalam penyusunan laporan keuangan ini, kan ini banyak data, informasi yang perlu kita rampungkan. Oh iya. Nah, jadi pemerintah itu pembuat kebijakannya ini sudah memperhitungkan itu. Dan ada juga wajib pajak badan setelah laporan keuangannya selesai, mereka perlu diaudit.
Oh iya. Nah ini jadi oleh pembuat kebijakan sudah diperhitungkan sehingga dikasihlah waktu tambahan Tambahan 1 1 bulan. bulan itu tadi. Nah untuk mengantisipasi itu, sebab kalau telat ada dendanya. Ada dendanya Nah Bapak. itu. Oke, baik. Nah, kira-kira untuk laporan keuangan yang nantinya dilampirkan di SP tahunan ini, apa saja yang perlu dibuat Nah Bapak? betul. Gini, banyak wajib pajak itu khususnya wajib pajak yang wajib pembukuan ya. Mereka menganggap bahwa pembuatan laporan keuangan itu sesuatu yang sulit. Kemudian karena sulitnya mereka harus menggunakan bantuan orang lain. Nah kalau menggunakan bantuan orang lain dalam keadaan pandemi begini kan butuh dana. Buku dana. Padahal sebetulnya tidak begitu. Oh, Pembuatan laporan keuangan yang menjadi lampiran dari SPT itu sebetulnya cukup rugi laba, neraca, dan ada satu lagi daftar penyusunan aktiva tetap. cuma butuh laba rugi, Ya. neraca, dan penyusunan aktif. 3 itu saja. 3 itu saja. Nggak ada Bapak. itu yang tidak diminta perubahan modal dan sebagainya. Oke, Ya. baik. Jangan kita bayangkan harus ada buku besar. Nggak ada Nggak ada ya diminta. Bapak. Singkat, ringkas seperti itu ya tadi Bapak. Ringkas. Oke, baik. Nah begini deh, satu lagi deh Uni. Kalau nanti dalam penyusunan laporan keuangan ini kemudian wajib pajak mengalami kesulitan, kami sudah punya tenaga-tenaga yang kami persiapkan dan siap setiap saat selama jam kerja untuk membantu setiap wajib pajak. Oke, baik. Gratis. Gratis ya, Gitu. berarti bisa tanya mungkin ke kantor pajak Ya. terdekat ya Bapak. Ya. Oke, jadi untuk semeton pajak yang mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan ya Bapak, bisa konsultasi ke kantor pajak terdekat ya, dan itu semuanya gratis ya Bapak. Karena kita semua sudah ditugaskan ya sebagai tugas kantor pajak untuk memberikan pelayanan yang prima. Betul. Tapi Ngomong- tugas kita, catatan ya, tugas kami itu hanya membantu, tidak membuat. Oh iya. Karena undang-undang melarang kita membuat itu. Oke. Jadi kami bukan membuat tapi membantu mengarahkan. Oke, jadi cuma membantu mengarahkan saja, Membantu tidak membantu mengarahkan. membuatkan saja. Oke, baik. Berarti memberikan konsultasi Konsultasi saja ya Bapak. gratis. Ya. Gratis ya Pak. Oke. Ngomong-ngomong tadi Bapak kan harus membuat neraca dan laba rugi. Untuk neraca tersendiri itu Bapak, apa saja yang harus dimasukkan di Nah, neraca? komponennya maksudnya, Iya, komponen komponennya dalam untuk neraca itu. Jadi neraca itu kan ada yang kiri dan kanan ya. Oke, Bapak. Kalau dulu zaman saya itu namanya tata buku. Tata buku. Sekarang namanya akuntansi ya. Akuntansi Nah, ya Bapak. Dulu zaman saya yang namanya tata buku. Jadi ada sisi pasifa dan ada sisi aktiva. Di situ sebetulnya neraca itu memuat tentang harta, kewajiban dan modal. Karena rumusnya kan begitu. Iya, Harta Bapak. sama dengan kewajiban tambah modal. Modal. Nah itulah yang isi dari neraca itu. Oh, Yang oke. paling prinsipnya bahwa neraca yang sebut neraca itu kan harusnya berimbang. Berimbang ini dalam bahasa kerennya balance. balance. Balance, Bapak. Tapi balance ini jangan dibikin-bikin balance. Oh. Balance ini memang betul keadaannya balance. Karena prinsipnya harus betul. Jangan sampai karena ini tidak balance kemudian kita mencari satu lagi untuk balance kan. Tidak begitu. Jadi kita balance yang benar-benar memang aslinya balance. Sesuai dengan keadaannya Sesuai dengan sebenarnya, keadaan Bapak. sesungguhnya. Oh pintar. Terima kasih. Oke, baik. Untuk yang laba rugi Bapak, ini kan ngomong tentang laporan laba rugi. Kan seperti yang kita bahas sebelumnya, sekarang kan pandemi dan banyak yang terdampak ya, Ya. Bapak. Otomatis omsetnya turun atau bahkan lebih cenderung merugi Ya. Bapak. Nah, untuk di laporan laba ruginya kira-kira apa yang perlu Nah, dimasukkan ya, Bapak? begini. Nama judulnya saja kan laporan laba rugi. Jadi bisa laba, bisa rugi. Makanya disebut laporan laba rugi. Laba rugi. Nah, prinsipnya bahwa pembuatan laporan keuangan ini harus dengan keadaan yang sesungguhnya. Artinya benar. Kalau dalam keadaan kita sekarang pandemi ini, kemudian usahanya tidak berjalan, maka kemungkinan akan jadi rugi. Kenapa demikian? Karena dalam laba rugi itu yang paling atas itu kan pendapatan atau omset atau peredaran ya, peredaran usaha kan begitu. Nah kalau peredaran usahanya nol, kan ada biaya-biaya tetap yang tidak bisa kita hindari. Misalkan biaya listrik, biaya telepon, mungkin gaji pegawai yang masih kita pertahankan. Karena banyak perusahaan yang
belakangan ini karena pandemi banyak karyawan yang tidak bisa dipertahankan karena kondisi keuangan. Tapi ada pegawai yang bisa kita pertahankan. Nah itu jadi biaya tetap kita. Kita penghasilan kita nol, biaya tetap kita tetap ada. Ya kalau nol kita kurangi dengan misalnya 2 juta, tentu akan menjadi minus 2 juta. Nah kalau di rugi laba minus 2 juta itu berarti rugi 2 juta. Oke. Nah kalau rugi 2 juta artinya gini, kita tidak perlu bayar pajak. Karena kalau minus dikalikan tarif berapapun jadi ini minus dia. Sehingga kalau yang perusahaan rugi jangan takut, kalau rugi tidak akan ditarik pajak di situ. Oh, jadi tidak ditarik pajak. Oke, baik. Jadi semeton pajak jangan khawatir apabila memang mengalami kerugian yang sebenarnya bukan betul. Jangan ragu untuk dilaporkan. Bahkan kami akan berterima kasih kalau melaporkan karena nanti kita tahu keadaan finansial yang sebenarnya seperti apa ya Bapak. Oke, ngomong-ngomong Bapak, untuk laporan tadi itu SPT tahunan, saya dengar-dengar ada 3 prinsip yang harus dipenuhi Bapak. Ya. Yaitu adalah benar, lengkap, dan jelas. Kira-kira itu maksudnya apa ya Bapak? Wah ini anak muda jago nih. Ini kayaknya wajib pajak juga nih. Saya wajib pajak juga Bapak. Ya. Badan juga? Oh bukan, saya orang pribadi Bapak. Kau tahu prinsipnya? Oh, pernah dengar-dengar Bapak kayaknya. Lengkap, benar, lengkap, dan jelas. Jelas. Kalau sampai udah ngerti 3 prinsip itu artinya ini praktisi juga nih. Iya. Paling tidak bikin SPT. Iya. Jadi benar itu artinya informasi yang kita sampaikan pada SPT itu dapat kita pertanggungjawabkan. Itu benar. Tidak mengada-ada. Artinya kalau omsetnya, contoh ya, kalau omsetnya memang 5 miliar, tulislah 5 miliar. Kalau biayanya cuma 1 miliar, akuilah 1 miliar. Jangan sampai kena omsetnya 5 miliar, kalau biaya 1 miliar, ada untung 4 miliar, pajaknya ketinggian. Maka disetting. Oh. Jadi benar, jangan disetting. Jangan disetting. Itu paling gampang ingat seperti itu. Kemudian lengkap. Lengkap dalam formulir SPT tahunan itu yang kita kenal dengan form 1771, itu sudah ada semua form itu kita harus ngisi secara lengkap. Kemudian lampiran wajib. Lampiran wajib yang diwajibkan di sana yang tadi laporan keuangan itu, rugi laba, neraca sama daftar penyusutan akibat tetap. Itu wajib dilampirkan. Jangan lupa satu lagi, tanda tangan dan cap. Oh, perlu tanda tangan dan cap juga ya Pak? Itu sifatnya wajib ya Pak? Termasuk laporan keuangannya. Laporan keuangan juga perlu tanda tangan dan cap. Oke, baik. Tanda tangan dan cap. Oke, ngomong-ngomong tadi. Kemudian yang satu lagi tadi, benar, lengkap, jelas Bapak. Nah, jelas ini artinya gini, semua informasi yang kita masukin dalam SPT tahunan itu menggunakan bahasa Indonesia, kemudian dalam rupiah penuh. Oke. Kalau menggunakan mata uang asing harus dengan izin. Oke, harus izin juga Bapak. Nah, kalau menggunakan selain mata uang rupiah kita. Selain mata uang rupiah ya Bapak, berarti harus minta izin dulu. Oke, baik. Oke. Untuk laporannya kan tadi 30 April 30 April, itu badan. Itu badan ya Bapak. Nah, kalau misalnya wajib pajak ini lupa sehingga membuat wajib pajak ini tidak lapor atau bahkan terlambat lapor, ada konsekuensinya kan? Nah ini dia nih. Kalau zaman saya dulu kan tidak ada internet. Internet ini bagi kami dulu tidak terbayang-bayang bahwa satu waktu akan ada internet ya. Sekarang zamannya canggih. Sebetulnya kalau sudah zaman canggih begini tidak ada lagi istilah telat. Zaman kami dulu karena penyampaian SPT tahunan itu kan harus fisik. Jadi jauh-jauh hari kita sudah ngambil formnya di kantor pajak. Kalau dikirim tidak nyampe kita datang ambil. Kemudian setelah kita sudah dapat form SPT-nya kita isi. Kalau salah kita harus coret-coret lagi, ganti lagi formnya. Jadi ribet. Kemudian sudah gitu kita ngantri lagi. Oh iya masih. Apalagi kalau kita ngantrinya itu sudah seminggu menjelang berakhirnya masa penyampaian itu. Itu bisa kayak antrian macet gitu loh. Jadi bisa sampai panjang antriannya. Datang pagi bisa pulangnya sore. Nah untuk itu pemerintah sudah mempermudah sistemnya. Sekarang penyampaian SPT tahunan itu bisa lewat elektronik. Bisa online ya Bapak? Bisa online, masuk saja ke DJP online. Di DJP online. Di sana sudah ada tahapan-tahapannya untuk penyampaian SPT.
Jadi tidak perlu lagi ngantri. Tidak perlu. Ibu-ibu sambil masak bisa juga bikin SPT, sambil nonton film India bisa bikin SPT. Kalau yang anak-anak muda gini drakor ya, Bisa main game mungkin ya, Pak. drama Korea ya. Oh, ya, drama juga bisa. Drama Korea sambil nonton itu sambil bikin SPT bisa. Oke. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi untuk telat, Telat ya. karena sudah berbagai macam kemudahan dikasih. Bisa dilakukan di mana saja dan Di kapan mana saja ya, Bapak. di mana saja, kapan saja, sepanjang koneksi internet. Oh, ada koneksi internetnya ya, Bapak. Siapkan apa namanya itu kuota. Kuota ya, Bapak. Kuota. Oke. Kalau tidak ada kuota, datang ke halaman kantor DJP atau di lobi kantor DJP itu ada gratis wifi. Oh, ada gratis wifi ya, jadi apabila emang Bisa langsung di situ disampaikan. bisa di situ juga ya, Pak. Oke. Kalau tadi Bapak kalau misalnya terlambat lapor tidak lapor tuh kira-kira bisa kena denda atau Oh, itu pasti. pasti ya, Itu Pak? pasti, karena undang-undang tanpa sanksi itu bohong itu. Bohong. Undang-undang, penegakan undang-undang mesti diikuti dengan sanksi. Untuk yang wajib pajak badan, misalnya kita penyampaiannya setelah tanggal 30 April, itu kita anggap telat. Bahasa undang-undang bilang begini, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tapi terlambat, sanksinya adalah 1 juta rupiah. 1 juta rupiah, 1 juta rupiah buat DONE, buat beli ONE ini bisa beli sepatu bagus ya. Bisa beli sepatu, bisa beli gadget baru, Bapak. Malah udah sekali. bisa ngajak pacar makan-makan. Wah, santai ya. di restoran ya. Restoran besar ya. Kalau beli bakso pakai mandi, Pak. Mandi. Kita mandi kuah bakso. Mandi ya. boleh Mandi langsung. kuah bakso ya. Oke, jadi semoton pajak pastinya jangan sampai terkena sanksi administrasi Ya, itu besar 1 juta 1 juta lumayan. gede. Jadi mungkin lebih lapor lebih cepat, lebih baik ya Bapak sebelum tanggal 30 April mungkin biar tidak tergesa-gesa dengan deadline juga. Ya. Nah, sekiranya apabila semoton pajak ini membutuhkan informasi lebih lanjut lagi Bapak mungkin mengenai perpajakan, ada media sosial mungkin yang bisa diikuti Bapak. Semua kantor DJP kita itu baik di daerah atau di Kanwil, kita semua sudah punya media sosial sendiri. Caranya gampang, tinggal masuk @pajak, ditambah kotanya, misalnya untuk KPP Tabanan, @pajak Tabanan, udah. Kalau Singaraja, @pajak Singaraja, itulah media sosialnya. Oh, itu Di sana media sosial. tinggal udah masuk sudah. Itu udah official ya Bapak. Udah official, udah semua informasi bisa didapat di sana. Oke, siap. Ya. Saya juga sudah mengikuti media-media sosial itu Bapak, karena di sana postingannya sudah update Bapak. Ternyata saya lihat tadi, kemudian isinya juga Instagramable sesuai dengan segmen anak muda Anak saat muda ini. ya. Jadi kalau anak muda masuk ke sana itu sudah dunianya. Oke. Kalau saya masuk ke sana malah bukan dunia saya. Ya, Bapak. Ya. Oke, jadi itu saja. Untuk wajib pajak badan jangan lupa untuk lapor SPT tahunannya ya maksimal tanggal 30 April ya Bapak. 30 April. Jadi untuk tahun 2021 SPT 2021 paling lambat 30 April tahun 2022. tahun 2022. Pelaporannya bisa di mana saja. Tadi bisa Nah, lewat online ya Pak, online lewat bisa. website DJP online ya Bapak. Ya, Tadi tinggal pilih yang mana yang nyaman. yang mana? Kalau yang- masih suka yang konvensional, yang suka bawa-bawa formulir, datanglah. Siapa tahu kangen sama orang pajaknya. nostalgia juga Ya, Bapak. kalau kangen sama orang pajaknya, datanglah. Bawalah formnya, kata, saya ngisi SPT gitu. Oh, iya. Itu kangen sama orang pajak. Kalau kangen dengan orang pajaknya ya Tapi Bapak. kalau menghemat waktu, pakai yang online. Oke. Cukup di rumah saja. Cukup di rumah saja, sekaligus menghemat juga kertas Iya. ya Bapak, menyelamatkan Menghemat lingkungan waktu. juga, juga mendapatkan banyak manfaat sekaligus menghemat waktu Menghemat juga waktu. efisiensi dan efisien. Oke, itu saja. Apabila wajib pajak juga membutuhkan bantuan bisa lewat media sosial tadi Bisa, ya Bapak, lewat misalnya media di nama sosial. kotanya Tabanan atau Singaraja, silahkan cari di media sosial misalnya Instagram atau Twitter, pilih @pajak, kemudian masukkan nama kota misalnya Tabanan, berarti @pajak_tabanan itu sudah official ya Bapak, alamat sosial. Oke. Untuk semutan pajak yang mungkin memiliki masukan atau saran untuk podcast ini agar bisa berjalan lebih baik lagi, mungkin bisa juga dituliskan di kolom komentar. Oke, baik, itu mungkin dari kami saja. Sebelum saya. tutup Deoni, Oh ya, saya ingatkan bahwa semua pelayanan yang dilakukan oleh DJP, baik itu kantor penyuluhan pajaknya, baik itu kantor pelayanan pajaknya, itu apakah Pratama atau Madya, baik di Kanwil, semua jenis pelayanan itu tidak dipungut biaya apapun. oh jadi Kalau nanti semeton ketemu
masih ada pungutan-pungutan demikian, tolong diperingatkan. Kalau diperingatkan masih juga lakukan itu, laporkan. Bisa dilaporkan. Laporkan. Ya, Ada tata cara pelaporan. Ada tata cara pengaduannya. Pengaduannya juga ada ya, Pak. Kami butuh itu supaya membuat kami dari hari ke hari itu semakin baik dan pelayanan kami juga semakin baik. Oke, baik Bapak. Apabila jadi seperti itu ya Bapak, menerima kecurangan atau hal-hal yang mencurigakan bisa dilaporkan ya Bapak. Itu untuk kantor pajak yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik itu saja dari kami. Saya Oni dan Bapak Moses pamit undur diri. Tadi podcastnya apa tadi? Podcastnya Kecak, Keseruan Cerita Pajak. Oke, itu. Jangan lupa ya, Keseruan Cerita Pajak. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Om Santi, Santi Om.